Puji Tuhan, saudara kekasih Tuhan, kita kembali lagi dalam suara pastoral hari ini dan kita akan merenungkan firman Tuhan sejenak sebelum kita akan beraktivitas. Tema firman Tuhan hari ini adalah Tuhan yang berdaulat. Saya akan baca di dalam Mazmur pasal 103 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Tuhan sudah menegakkan taktanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, melalui Alkitab bisa kita belajar tentang kekuasaan Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dunia ini tanpa sepengetahuan dan di luar kontrol Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus menegaskan, saudara kasih dalam Tuhan, di dalam Injil Lukas 21:18 berkata, tidak sehelai pun dari rambut kepala akan hilang. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kita tidak perlu takut akan apapun seperti yang Tuhan Yesus katakan. Bahkan satu kebenaran firman Tuhan mengatakan, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Tuhanlah yang memegang kendali hidup kita, saudara, dan yang menguasai dalam kehidupan kita. Firman Allah berkata, yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa, pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Dalam Mazmur pasal yang ke-66 ayat 7. Saudara kasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah Allah yang berdaulat atas segalanya. Jangan pernah berpikir bahwa segala perkara terjadi di luar kendalinya Tuhan, saudara. Untuk menghindari kegelisahan menyerang dalam kehidupan kita, saudara-saudara, kita harus ingat beberapa kebenaran tentang kedaulatan Tuhan atas kita. Yang pertama, Tuhan ada di mana saja. Daud berkata, kemana aku dapat pergi, menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu. Saudara, tidak ada satu tempat meskipun kita merasa sendiri sekalipun, tidak ada satu yang tidak bisa Tuhan jangkau. Yang kedua, Tuhan tahu segalanya. Dikatakan Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Jadi saudara, Dia tahu seberapa buruknya keadaan kita, seberapa tidak enaknya perasaan kita. Karena itu jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu tidak peduli akan situasi yang kita hadapi saat ini. Mengapa kita harus gelisah, saudara? Kita tidak mengetahui tentang hari esok dan masa depan kita, tetapi Tuhan yang memegang masa depan itu, saudara. Tuhan tahu apapun yang akan terjadi. Dia tahu persis apa yang menjadi kebutuhan kita. Yang ketiga, saudara kekasih dalam Tuhan, Tuhan itu Maha Kuasa. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Saudara kasih dalam Tuhan, seperti apa yang dikatakan Kejadian 18 ayat 14 bagian A. Memang bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Dalam Matius 19 ayat 26 mengatakan, saudara kasih dalam Tuhan, jadi masihkah kita meragukan Dia? Perhatikan, Tuhan itu peduli akan masa depan kita dibanding diri kita sendiri. Akhirnya saudara kasih dalam Tuhan, lewat renungan ini saya akan menutup dengan satu kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 55 ayat 23 bagian B mengatakan, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu buat hari ini kembali kami boleh bersama merenungkan firman Tuhan, dan kami boleh berdoa bersama-sama, dan hamba berdoa untuk setiap kegiatan aktivitas anak-anakmu ya Tuhan, baik rumah tangga mereka, segala usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan yang menolong dan memberkati, karena kami punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.